pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mardoyo dari kelas 2 ABTP. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman belajar bagaimana cara membudidayakan suatu komoditi tanaman perkebunan yang dimana pada saat ini tanaman ini sangat digemari atau sangat diminati untuk dibudidayakan di Indonesia, baik itu dari kalangan masyarakat biasa maupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa iklim di Indonesia ini tergolong iklim yang tropis, yang dimana iklim tropis ini sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari komoditi tanaman itu sendiri. Apa nama tanamannya? Iya, Elais guineaceae atau kelapa sawit, merupakan tanaman penghasil minyak atau yang biasa kita kenal dengan CPO, yang dimana pada saat ini mengantarkan Indonesia menduduki peringkat 1 terbesar di dunia sebagai penghasil CPO. Hal ini patut kita banggakan karena ini menunjukkan bahwa prestasi di Indonesia ini untuk dunia perkebunannya sangat baik dari negara-negara tetangga maupun negara-negara lainnya. Nah, teman-teman, di sini nanti saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membudidayakan tanaman ini dari tahap persemaian hingga pemeliharaan tanaman itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap ikuti saya. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di tempat pembibitan milik abang saya sendiri, yang dimana dalam budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit itu kita harus melalui tahapan yang dinamakan pembibitan. Di mana untuk tahapan pembibitan itu ada 2 tahap. Yang pertama itu tahapan pembibitan awal, yang kedua pembibitan utama. Pembibitan awal biasa dikenal dengan pre-nursery dan pembibitan utama bisa dikenal dengan mid-nursery. Nah, teman-teman, untuk pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana kriteria lahan yang baik untuk proses pembibitan. Ini berdasarkan anjuran perusahaan ya. Yang pertama, itu lahannya itu harus rata. Yang kedua, dekat dengan sumber air. Yang ketiga, bebas dari gangguan hama penyakit. Yang keempat, lahan pembibitan itu harus berada di tengah-tengah perusahaan atau perkebunan agar pada saat nanti pemindahannya itu dapat dilakukan dengan cepat dan tidak menyulitkan dalam hal untuk pengangkutnya ke lapangan nantinya. Yang kelima itu lahan itu harus bebas dari perakaran, sisa-sisa perakaran dari tanaman-tanaman sebelumnya. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan itu. Yang pertama ini adalah tahapan persemaian pre-nursery. Tahapan persemaian pre-nursery ini umurnya itu relatif singkat, yaitu 3 bulan sebelum tanaman itu pindah di main nursery-nya. 3 bulan ini sudah melalui beberapa tahap. Yang pertama itu tahapan penyiraman, tahapan pendeteksian bibit, pemeliharaan. Nah, teman-teman, untuk tahapan pre-nursery ini, bibit itu ditanam dari bibit dalam bentuk kecambah. Kecambah dalam artian biji. Biji itu ditanam di baby bag, yang dimana media tanamnya itu berupa tanah yang dicampur pasir dan dicampur dengan pupuk organik ataupun pupuk kandang yang dengan perbandingan 1:1. Nah, teman-teman, untuk proses pemupukan di pre-nursery ini biasanya pupuk yang digunakan itu berbentuk liquid atau cairan, yang dimana nantinya akan disemprotkan ke bibit di pre-nursery-nya. Nah, teman-teman, tahapan selanjutnya itu persemaian utama atau main nursery. Nah, di persemaian main nursery ini kurang lebih perlakuannya sama, yaitu melakukan penyiraman, pemupukan, pemeliharaan, seleksi bibit, pengendalian hama penyakit, dan lain-lain. Teman-teman, di main nursery ini umur tanaman itu di perusahaan-perusahaan besar sebelum pindah di lapangan itu biasanya 10-12 bulan. Itu minimal ya untuk sebelum pindah di lapangan. Nah, perlakuannya itu biasanya pemupukannya ini di main nursery ini dia sudah menggunakan pupuk tidak lagi liquid, tapi ada juga beberapa perusahaan yang masih menggunakan bentuk pupuk liquid atau cairan yang nantinya akan disemprotkan. Nah, biasanya pupuk yang digunakan itu selain pupuk tunggal urea, dia juga sudah menggunakan pupuk majemuk NPK untuk menunjang pertumbuhan di main nursery ini, teman-teman. Nah, untuk penyiraman itu biasa dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Ini tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya harinya hujan dengan intensitas yang tinggi, itu tidak perlu disiram. Tapi kalau tidak hujan ataupun musim kemarau, itu harus ada namanya proses penyiraman.
Nah, teman-teman, untuk pemupukannya sendiri, saya lupa tadi jelaskan di pre-nursery-nya. Di pre-nursery-nya itu pemupukan dilakukan setelah umur bibit itu 4 minggu setelah tanam. 4 minggu setelah tanam artinya dalam artian tanaman itu sudah memiliki daun bawahnya itu sudah hijau tua, dan untuk rotasinya sendiri itu 1 minggu sekali. Sedangkan untuk di nursery-nya itu untuk rotasinya itu 2 minggu sekali. Itu pemupukannya itu sudah menggunakan pupuk majemuk maupun pupuk tunggal. Nah, untuk seleksi bibitnya itu teman-teman, untuk di pre-nursery itu 1 bulan sekali itu penyeleksian bibit. Nah, untuk di main nursery-nya itu penyeleksian bibitnya itu 2 bulan sekali. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di tempat pembibitan milik abang saya sendiri, yang dimana bisa teman-teman lihat bahwa tempatnya ini sebenarnya tidak strategis untuk pembibitan, karena satu, lahannya itu miring, kedua masih terdapat akar-akar dari sisa tanaman sebelumnya yang belum diolah tanahnya dan belum dibuang perakarannya. Nah, tetapi karena keterbatasan lahan, jadi mau tidak mau pembibitnya itu dipaksa untuk dilakukan di sini. Nah, teman-teman, kita akan menuju tempat kebun kelapa sawitnya sendiri. Ikuti saya. Sebelum bibit dipindahkan di lapangan, persiapan selanjutnya harus kita lakukan adalah persiapan lahan, dimana ini bertujuan untuk menunjang pertumbuhan dari bibit kita nanti di area tersebut. Persiapan lahan ini meliputi pembukaan lahan. Pembukaan lahan ini bertujuan untuk membersihkan area lahan perkebunan kita. Yang selanjutnya pengolahan tanah agar bebas dari sisa-sisa perakaran perakaran dari tumbuhan-tumbuhan sebelumnya. Yang ketiga itu pembuatan jalan, pembuatan terasering jika lahan kita miring itu perlu dibuat terasering, dan pembuatan jalan itu bertujuan agar mempermudah kita dalam hal transportasi di kebun. Selanjutnya itu pengatur jarak tanam itu dan pembuatan lubang tanam. Untuk pengaturan jarak tanamnya, menurut anjuran perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia itu menggunakan jarak tanam 9 x 9 x 9 meter. Ini dengan pola segitiga sama kaki. Dan untuk ini masih ada lagi tahapan-tahapan selanjutnya yang nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman. Tahapan selanjutnya tadi adalah tahapan pembuatan lubang tanam. Berdasarkan anjuran perusahaan besar yang ada di Indonesia, ukuran lubang tanam yang ideal untuk kelapa sawit di lahan yang mineral itu 60 x 60 x 60 cm. Biasanya lubang tanam ini dibuat minimal 2 minggu sebelum tanaman pindah di lapangan. Hal ini bertujuan agar unsur-unsur yang tidak diperlukan dari tanaman kelapa sawit itu dapat menguap. Selain itu, biasanya perusahaan juga sebulan sebelum tanaman itu pindah di lapangan, biasanya mereka menanam tanaman yang kita kenal dengan LCC, Leguminosa Cover Crop. Tanaman ini bertujuan satu, untuk menyuburkan tanah yang ada di sekitar area perkebunan itu. Yang kedua, menggumburkan tanah yang ada di sekitar area perkebunan tersebut. Yang ketiga, tanaman ini mampu mengikat unsur nitrogen yang ada di udara yang kemudian nantinya akan diserap oleh dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Yang keempat, tanaman ini juga mampu menekan pertumbuhan gulma yang ada di sekitar lahan dari kelapa sawit itu sendiri. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu adalah pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Pemupukan berdasarkan anjuran dari perusahaan-perusahaan besar, pemupukan untuk dosis dari tanaman yang belum menghasilkan dengan tanaman yang menghasilkan itu berbeda, meskipun menggunakan pupuk yang sama. Kenapa demikian? Karena dosis untuk tanaman yang belum menghasilkan itu lebih sedikit dari tanaman yang sudah menghasilkan. Karena dari tanaman yang menghasilkan ini, tanaman ini sudah bisa atau sudah mampu
memproduksi buahnya, sehingga dosis dari pupuk itu sendiri harus ditambah. Nah, untuk dosisnya sendiri untuk tanaman yang belum menghasilkan atau TBM-nya, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan 2 jenis pupuk. Yang pertama itu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Biasanya pupuk tunggalnya itu menggunakan pupuk urea, dan sedangkan pupuk majemuknya itu NPK. Untuk dosisnya itu biasanya 1 kilo per tanaman. Dan untuk tanaman menghasilkan sama menggunakan 2 jenis pupuk, pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggalnya urea, pupuk majemuknya NPK. Biasanya untuk dosis yang tanaman menghasilkannya itu atau TM-nya itu 1,5 kilo. Nah, teman-teman, pada saat ini saya berada di salah satu perkebunan yang ada di tempat saya tinggal, yaitu perkebunan milik abang saya sendiri, yang dimana saya dapat informasi untuk pemupukan yang dilakukan di sini itu menggunakan rotasi pemupukan itu 1 semester 2 kali. Ini sama dengan yang perusahaan-perusahaan besar lakukan, yaitu 1 semester 2 kali, yang dimana 1 semester itu 6 bulan. Berarti jika 1 semester 2 kali berarti 3 bulan sekali itu pemupukan. Dan untuk dosis yang saya dapat informasi di abang saya, dia menggunakan pupuk NPK dengan dosis 1 kilo per tanaman. Ini meskipun tanamannya sudah menghasilkan, tapi dia menggunakan 1 kilo mungkin karena keterbatasan biaya untuk beli pupuk. Dan untuk pengendalian gulmanya sendiri, biasanya dia menggunakan pestisida untuk gulma-gulma yang ada di sekitar, sedangkan untuk gulma-gulma seperti ini biasanya ditebas ataupun dicabut. Teman-teman, sekian penjelasan mengenai cara budidaya tanaman perkebunan yang ada di Indonesia, terutama kebun kelapa sawit, yang dimana tadi saya sudah membandingkan juga anjuran dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia dengan kebun pribadi milik masyarakat di sekitar tempat saya tinggal, yang dimana kebun ini milik abang saya sendiri. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa ke video selanjutnya.